alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur tak henti-henti atas nikmat yang Allah beri kepada kita sampai saat Allah masih panjangkan Iya, usia, iya, 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 iya. Allah masih berikan kita kesehatan jiwa dan Iya. raga, Kebanyakan yang dan udah umrah apa yang belum pernah umrah kan dah? Kalau kebanyakan udah Allah pernah umrah. kasih kita insya Allah hidayah yang membuat kita masih berada di dalam Islam dan di dalam iman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah dalam iman dan dalam Islam sampai ajal menjemput kita. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita khusus untuk membawa risalah ketauhidan yang juga dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Karena itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hal baru, tapi hal yang sudah pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Tuhan yang diperkenalkan kembali oleh Muhammad SAW adalah Tuhan yang sama dengan yang diperkenalkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya secara konsep sebenarnya agama yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah agama yang sama dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyarikatkan atau mempersekutukannya dengan yang lainnya. Itulah salah satu yang sebenarnya kita sebut dengan Islam. Apa itu Islam sebenarnya? Islam berasal dari 3 kata. Sin, lam, dengan mim. Salama. Yang bermakna selamat, bermakna damai, dan bermakna berserah diri. Artinya kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyerah? Terminologi menyerah itu adalah ketika kita merasa tidak mampu. Jadi ketika kita sudah merasa tak kuat lagi untuk berjuang, maka saat itulah perasaan menyerah datang. Kita ingin hanya pasrah dengan keadaan. Ketika kita tidak mampu untuk melawan. Itu konsep bagus sebenarnya. Konsep bagus. Kenapa konsep bagus? Karena ketika kita membicarakan perbedaan utama antara Khalik dengan hambanya, maka salah satu yang paling krusial yang harus kita sadari dengan benar adalah bahwa Sang Khalik itu maha kuasa, maha kuat, maha tahu segalanya, maha hebat, maha perkasa, dan sebagainya. Sementara kita tak punya kekuatan, tak punya pengetahuan, tak punya kemampuan, tak punya ide, tak punya apa-apa. Kita tak punya apa-apa. Jadi Allah segala-galanya, kita tak ada apa-apanya. Itu sebabnya diperkenalkanlah oleh nabi-nabi nama agama yang dibawa ini, yaitu agama Islam. Apa makna agama Islam? Agama yang menyerah. Kepada siapa kita menyerah? Kepada zat yang pantas kita menyerah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain sebenarnya tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Jadi kalau kita cerita tentang terminologi menyerahkan diri, maka percayalah bahwa kita tidak perlu menyerah kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agak berbeda memang. Bayangkan coba kalau seandainya ini terminologi yang sering saya gunakan. Kalau seandainya kita suatu ketika berada di satu tempat, di tempat yang mungkin agak sepi, agak gelap, kemudian kita ditodong dengan senjata oleh seseorang. Maka saat itu kita akan menyerah kepada orang itu karena kita yakin kita tidak mampu melawan. Ya, kita angkat tangan tinggi-tinggi, kita menyerah kepada orang itu, dan pada saat itu apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengikuti apapun yang orang itu sebutkan. Disuruh buka jam, kita buka jam. Disuruh kasih dompet, kita kasih dompet. Disuruh kasih HP, kita kasih HP.
Pokoknya semua yang orang itu suruh kita akan lakukan. Kenapa? Karena kita tak mampu untuk melawan. Oke? Tak mampu untuk melawan. Disitulah kita menyerah. Jadi konsep menyerah sebenarnya, baru kita menyerah kalau seandainya kita sudah yakin bahwa kita tak punya kekuatan. Nah, itu sebabnya kalau kita sadar diri kita sebagai hamba yang tak punya kekuatan apa-apa, maka menyerah kepada Allah itu wajib hukumnya. Tapi bedanya apa? Bedanya menyerah kepada Allah dengan menyerah kepada manusia itu apa? Menyerah kepada manusia seperti yang kita sebutkan tadi, kita akan menderita. Ya kan? Kita akan diambil semua yang kita miliki. Kita akan dibuat terzolimi. Kita akan disakiti barangkali oleh orang yang menodongkan pistolnya kepada kita. Tapi menyerah kepada Allah beda. Nah, itu dia, ya. Ketika kita menyerah kepada Allah, itu disebut dengan muslim. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah disebut dengan muslim. Agamanya adalah Islam. Dan sebenarnya ketika kita mengenal satu ayat di dalam surah Ali Imran misalnya berbunyi Innad dina indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 19 itu kalau tidak salah. Itu bermakna bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Apa maknanya? Bahwa yang pantas disebut agama adalah Islam. Kenapa? Karena cuma Islam yang menyerahkan diri kepada Allah, yang lain enggak. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya? Nabi-nabi sebelumnya juga menyerahkan dirinya kepada Allah, maka mereka disebut Islam. Nabi Isa, Islam. Nabi Musa, Islam. Nabi Adam, Islam. Terserah mereka mau menyebutkan agama mereka apa. Tapi mereka sebenarnya Islam. Kenapa Islam? Karena mereka hanya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ketika Musa diancam oleh Firaun? Apakah Musa menyerah? Tidak. Kenapa Musa tidak menyerah? Karena Musa tahu Musa punya backing yang lebih kuat dari Firaun, yaitu Allah. Itu sebabnya Musa tidak menyerah. Ketika Ibrahim diancam oleh Namrud, apakah Ibrahim menyerah? Tidak. Kenapa tidak menyerah? Karena Ibrahim tahu Ibrahim punya backing yang lebih kuat dari Namrud, yaitu Allah. Ya. Sehingga dengan konsep Islam, apa yang akan kita dapatkan? Kita tahu siapa yang pantas kita serahkan diri kita. Dengan siapa kita pantas menyerah. Ya kan? Satu-satunya pihak, satu-satunya zat yang pantas kita menyerah adalah Allah. Itulah yang disebut dengan Islam. Menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh para nabi semuanya Islam. Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 131 misalnya. Itu Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Aslim adalah perintah untuk menyerah. Asal katanya sama, salama. Dari Islam juga tadi. Ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya Ibrahim berkata kepada Ibrahim, menyerah kamu Ibrahim. Menyerahlah kamu Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku hanya menyerahkan diriku kepada Tuhan seru sekalian alam. Itu kata Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tidak menyerah kepada yang lain kecuali kepada Allah saja. Itulah zat yang pantas kita menyerah. Maka itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang agama yang kita sebut Islam ini, maka agama ini adalah satu-satunya agama yang berisi penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyerahan total yang dilakukan oleh Ibrahim itu nggak kaleng-kaleng coba. Ya, nggak kaleng-kaleng Ibrahim.
menyerah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika diminta anaknya pun Ibrahim serahkan. Ya kan? Ismail juga menyerah total kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang di ayat yang sebelumnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 128 Ibrahim dengan Ismail itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Doa mereka adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kata-kata muslim disebut berulang-ulang. Ya. Apa kata Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong jadikan kami berdua ini muslim untukmu. Tolong jadikan kami berdua ini menyerah untukmu ya Allah. Ya. Menyerah untukmu. Wa min dzurriyyatina, dan anak cucu kami juga menyerah untukmu. Ya. Ummatan muslimatan lak. Umat yang menyerah kepadamu. Jadi ini poin pertama yang penting sidang jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa inilah yang disebut dengan positive surrender. Menyerah. Orang yang menyerah tapi justru mendapatkan energi positif setelah menyerah. Kalau kita menyerah kepada Firaun, mungkin kita dijajah. Kita menyerah kepada orang-orang jahat, mungkin kita akan dizolimi atau akan dibunuh karenanya dan seterusnya. Tapi menyerah kepada Allah. Apa yang terjadi menyerah kepada Allah? Allah berjanji di dalam Al-Quran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah tidak pernah sekalipun zolim kepada hambanya. Dan siapa Allah itu? Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha tahu, Allah itu maha bijaksana, tapi di antara semua kemahaan Allah itu, ternyata Allah maha kasih dan maha sayang sama hambanya seperti kita. Coba bayangkan. Ya, Allah memang maha perkasa, tapi Allah maha sayang sama kita. Allah memang maha tahu, tapi Allah maha sayang sama kita. Allah memang maha kuat, tapi Allah maha sayang sama kita. Allah memang maha kuasa, tapi Allah maha sayang sama kita. Di situ bedanya antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk, begitu dia maha kuat, tidak sampai maha kuat, begitu dia kuat, apa yang terjadi? Ketika dia tahu lebih kuat daripada orang rata-rata, dia akan cenderung zalim kepada orang lainnya. Apa yang terjadi dengan seorang manusia ketika dia tahu dia lebih pintar dari orang rata-rata? Dia akan zalim cenderung kepada orang lainnya. Apa yang terjadi kepada seseorang yang merasa dirinya sudah lebih hebat daripada orang rata-rata? Dia akan mencenderung zalim kepada orang-orang lainnya. Kenapa? Karena mereka biasanya punya kekuatan tapi tidak diiringi dengan kasih sayang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-sekali tidak, sesungguhnya manusia itu akan melewati batas. Kapan itu kejadian? Ketika dia merasa berkecukupan, lebih dari rata-rata orang-orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang justru maha tahu, jauh lebih tahu daripada manusia yang paling tahu. Yang justru punya kuasa jauh lebih berkuasa daripada siapapun yang berkuasa di bumi ini. Ya, yang justru maha perkasa lah, jauh lebih perkasa daripada orang yang perkasa di bumi ini. Tapi ternyata Allah sayang sama kita. Bayangkan kita punya backing, ya kan? Kita punya backing yang maha kuasa, maha tahu, maha perkasa, tapi maha sayang sama kita. Bukankah itu menenangkan? Bukankah itu memberikan rasa positif yang luar biasa? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin saya kalau orang-orang percaya dengan hadirnya Allah, kalau orang-orang percaya dengan sifat-sifat Allah yang kita bicarakan tadi, maka semua orang berbondong-bondong untuk menyerahkan diri. Apa maknanya berbondong-bondong menyerahkan diri? Berbondong-bondong untuk menjadi muslim. Berbondong-bondong untuk minta sama Allah untuk diatur hidupnya. Itu sebabnya kita baca setiap pagi sebagai zikir pagi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca itu juga. Apa yang kita baca?
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita baca itu setiap pagi sebagai zikir pagi kita. Apa maknanya? Aku ridho ya Allah. Aku ridho engkau menjadi Rabbku. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah yang jadi Rabbku. Wabil islami dina. Dan Islam menjadi jalan agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Muhammad menjadi nabi dan rasul. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut di dalam kalimat tadi yang disebut-sebut Nabi adalah Rob. Apa makna Rob? Rob itu bermakna yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi kita sakit, yang menyembuhkan, yang memasok semua kebutuhan, yang menunjukkan kita jalan, yang melindungi kita dalam perjalanan, yang membuat kita pintar, yang itu namanya Rob. Nah, itu dia. Ya, itu namanya Rob. Kadang-kadang kita menyebut Tuhan dengan ilah. Apa itu ilah? Yang kita sembah, yang kita idolakan, yang kita agungkan, yang kita sucikan, yang kita puji siang dan malam, itu ilah. Jadi ada perspektif yang berbeda ini, ya, dengan zat yang sama. Ketika kita bicara Rabb, itu berarti kita bicara tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bicara ilah, itu yang kita bayangkan adalah ya apa yang kita tuju dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita mensucikannya, kita menyembahnya, itu kita sebut dengan ilah. Maka di dalam Al-Quran, ketika disebut ilah, salah satunya adalah Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat Muhammad, mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Nah, itu dia. Ya, mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai sembahannya, idolanya, tujuan hidupnya, orientasinya. Nah, itu dia. Itu ilah. Tapi kalau Rob adalah yang menciptakan tadi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menunjukkan jalan, yang dan sebagainya. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, kita minta Rabbana. Nah, itu dia. Ya, Rabbana. Sering sekali, bahkan doa-doa di dalam Al-Quran hampir semuanya berisi dengan kata-kata Rabbana. Rabbana dhalamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana. Banyak sekali Rabbana di dalam Al-Quran. Ya kan? Kita minta karena apa? Karena Rabb itu adalah Allah yang memberikan kepada kita. Nah, coba dibayangkan. Ya, coba dibayangkan bahwa kita sebut itu setiap hari. Raditu billahi rabba. Aku ridho ya Allah. Engkau yang menciptakanku, engkau yang mematikanku, engkau yang menghidupkanku. Itu secara tidak sengaja kita bilang itu. Karena kita bilang, raditu billahi rabba. Artinya apa? Secara tidak langsung kita mengatakan, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Terserah engkau. Engkau mau hidupkan aku hari ini. Atau engkau mau matikan aku lagi, atau engkau mau sakitkan aku, engkau mau sembuhkan aku, engkau mau beri aku makan, atau engkau buat aku lapar, terserah engkau ya Allah, aku ridho. Nah, itu dia. Itu dia. Raditu billahi rabbah, itu maknanya. Sehingga ketika kita berprinsip seperti itu, berorientasi seperti itu, apa yang akan terjadi? Dia akan terjadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah dihinggapi anxiety. Kita tidak akan pernah dihinggapi overthinking yang berlebihan. Kita tidak pernah komplain dengan keadaan. Kenapa? Yang pertama, kita yakin Allah mampu menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau Allah tidak selesaikan sekarang, pasti itu ada hikmah di baliknya. Dan kita rela untuk Allah yang mengaturnya. Kira-kira, kalau kita masih lapar sekarang, ya, kita lapar sekarang. Ketika kita mengatakan raditu billahi rabbah, aku rela lapar sekarang ya Allah. Kenapa kita rela lapar sekarang?
Karena kita tahu persis, Allah mampu membuat kita kenyang. Allah mampu mengirim makanan. Allah mampu membuat kita tidak lapar. Tapi kenapa Allah tidak buat itu sekarang? Kenapa? Karena selain Allah Maha Tahu dan Maha Kuat, Allah juga Maha Bijak. Al-Hakim. Allah juga Maha Bijaksana. Ketika Allah Maha Bijaksana, maka Allah tidak memberikan apa yang kita mau. Allah hanya memberi yang kita perlu. Percayalah bahwa kadang-kadang kita perlu lapar. Kadang-kadang kita perlu kesakitan. Kadang-kadang kita perlu jatuh. Kadang-kadang kita perlu padam. Kadang-kadang kita perlu tersakiti. Karena kenyang akan terasa nikmat kalau kita sudah lapar seharian. Ya, nikmat akan terasa sangat nikmat kalau kita sudah rindu dan kita tunggu berbulan-bulan. Itu sebabnya ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, maka kita sangat siap untuk menerimanya. Kenapa? Karena kita sangat yakin Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Sehingga apapun yang Allah kasih, pasti ada kebaikannya. Tapi ini tidak gampang. Itu sebabnya ada ribuan, ada jutaan orang yang tiap hari melafazkan raditu billahi rabba, tapi hatinya tidak rela. Siapa yang hatinya tidak rela? Mereka lah yang kemudian tergelincir dalam kesedihan berkepanjangan, kekecewaan, overthinking berlebihan, kena mental, anxiety, trust issue, apalagi, ya, dan kawan-kawannya. Itu semuanya adalah ketika kita tidak yakin bahwa apa yang Allah kasih sebagai ketetapan yang kita terima hari ini, yang terbaik yang Allah kasih. Ya. Kalau kita yakin, kenapa kita harus komplain? Ya. Saya tiap bulan saya dibekam, ditusuk dengan jarum, ditarik darahnya, ya kan? Tiap bulan itu saya lakukan. Dan itu kalau dilihat sama orang mengerikan. Minimal yang lihat mengerikan itu anak saya. Makanya anak saya sampai sekarang nggak mau dibekam. Dia bilang, ih ngeri, ngeri kata dia. Pasti sakit sekali. Tapi bagi saya, bekam itu saya tunggu-tunggu. Kenapa? Walaupun sakit, saya tahu setelah sakit itu nikmatnya luar biasa. Karena bekam itu akan menarik asam urat, kolesterol, dan sebagainya. Ya. Sehingga setelah bekam, itu langsung beberapa detik setelah bekam, badan langsung enak, langsung terasa nyaman dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kadang ada proses menuju nikmat. Dan percayalah setiap nikmat yang sudah terlalu lama kita dapat, itu justru rasa nikmatnya hilang. Maka kadang-kadang Allah jatuhkan kita ke bumi. Supaya ketika kita mampu bangkit lagi, nikmatnya kembali datang. Kalau terlalu lama duduk di sofa, percayalah bahwa kita paling-paling akan pegal. Tidak nyaman. Tapi coba bayangkan, kalau kita sudah dari tadi berdiri, tiba-tiba dikasih kursi, maka saat itulah nyamannya luar biasa. Ya. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk jiwa-jiwa yang hari ini bersedih, untuk jiwa-jiwa yang hari ini terasa lelah, terasa ingin menyerah dengan keadaan, itu dipastikan satu saja. Anda terlalu lama sendiri. Sehingga hidup tidak diajak Tuhan untuk ikutan. Semua beban dipikul sendirian. Maka hidup terasa sangat berat. Padahal dari awal Allah menyuruh minimal sekali kita pakai bismillah ketika memulai keadaan.
Bismillah itu bukan sekedar ucapan, tapi itu mengajak Allah untuk ikut membersamai kegiatan. Mengajak Allah untuk membersamai kejadian. Apakah sudah pasti berhasil? Secara kasat mata manusia, mungkin akan terlihat juga kadang-kadang gagal. Tapi dalam kamus Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagal itu tidak ada. Yang ada adalah kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu mau, atau kamu mendapatkan pelajaran. Itu sebabnya tidak pernah ada sebuah bencana yang sebenarnya harus kita ratapi kemudian. Umar bin Khattab suka berdoa. Tentu saja berdoa untuk mendapatkan apa yang beliau inginkan. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Aku senang berdoa. Dan aku senang kalau doaku dikabulkan. Tapi aku lebih senang kalau doaku tidak diterima. Ada orang yang kayak gini cara berpikirnya? Ada nggak? Aku senang berdoa. Aku senang doaku diterima. Tapi aku lebih senang kalau doaku tidak diterima. Ada orang yang kayak gitu. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kayak gitu, hai Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, karena kalau doaku diterima, itu berarti Allah memvalidasi keinginanku. Tapi kalau doaku tidak diterima, berarti Allah menjalankan keinginannya. Dan aku yakin seyakin-yakinnya, keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanku. Apa yang Allah rencanakan jauh lebih baik daripada apa yang kurencanakan. Apa yang Allah ingin lakukan jauh lebih baik daripada yang aku rencanakan. Itu sebabnya aku lebih senang kalau doaku justru tidak diterima. Begitulah dia. Maka di dalam surat Al-Baqarah 216 Allah bicara tentang itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ada hal yang kamu benci, tapi itu membawa kebaikan buat kamu sebenarnya. Atau bisa jadi ada hal yang sangat kamu cintai, tapi itu sebenarnya membawa keburukan buat kamu sesungguhnya. Allah Maha Tahu. Kalian kan sok tahu, betul. Allah Maha Tahu, kalian tidak tahu. Tapi kalian pikir kalian tahu. Itu sebabnya kalian sok tahu. Nah, itu dia. Ketika kita berjuang habis-habisan untuk mendapatkan sesuatu, kenapa kita berjuang? Karena kita pikir itu adalah kebaikan. Maka saat kita berjuang itu, kita habiskan energi. Kita berusaha siang dan malam untuk mendapatkan sesuatu yang kita pikir kebaikan. Dan kapan kita kecewa berat? Setelah kita keluarkan semua energi, kita berikan semua upaya, ternyata kita tidak mendapatkan apa yang kita perjuangkan sebelumnya. Dan itu membuat sangat kecewa. Sangat marah kita pada keadaan. Padahal kalau kita paham, kadang-kadang Allah membiarkan kita berusaha. Tapi Allah tidak sampaikan kita kepada apa yang kita maui. Karena memang Allah tidak sedang ingin memberi. Tapi Allah sedang mendidik kita untuk kuat menghadapi. Ini dua hal yang berbeda. Ada terminologi indah ketika seseorang berusaha setiap hari untuk mendorong sebuah batu besar. Dia mendorong di hari pertama, dia tidak mampu mendorongnya. Mendorong di hari kedua, dia tidak mampu mendorongnya. Mendorong di hari ketiga, tidak mampu mendorongnya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia mendorong terus-menerus. Apa yang terjadi? Di hari ke-100 dia mendorong, dia menyerah akhirnya. Dia baru menyadari batu itu sama sekali tidak bergerak. Padahal sudah 100 hari dia mendorongnya.
dia merasa gagal. Sampai kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya menjadi six pack, tubuhnya menjadi atletis, gara-gara 100 hari mendorong batu yang tidak bergerak sama sekali. Jadi Allah sebenarnya bukan sedang ingin menggeser batu untuk dia, tapi Allah hanya ingin membuat dia lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini sebenarnya kita arahkan untuk membuat kita tidak menyerah, tidak gampang menyerah dengan keadaan. Hanya satu zat yang pantas kita menyerah, Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya adalah, bedanya adalah ketika kita menyerah kepada makhluk mungkin kita akan kalah, tapi menyerah kepada Allah justru kita sedang menyusun kekuatan. Karena pada dasarnya kita tak punya kekuatan apa-apa. Ketika kita menyerah kepada Allah, Allah lah yang akan mengerjakannya. Maka kata Allah di dalam surah At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amri. Allah lah yang akan mengerjakan yang diinginkannya. Coba bayangkan. Kalau Allah yang mengerjakan, maka siapa yang bisa bilang Allah tak cukup kekuatan? Kalau Allah yang mengerjakan, siapa yang bilang Allah tidak tahu kemana harus jalan? Kalau Allah yang mengerjakan, siapa yang bilang Allah tidak ngerti cara bertahan? Nah, ketika Allah yang melakukan, maka semuanya menjadi gampang. Kata Allah dalam Al-Quran, "Huwa alayya hayyin." Itu mah mudah, kata Allah. Bahkan sesuatu yang tidak tergapai oleh logika kita, bagi Allah juga mudah. Ketika Maryam mendapatkan makanan yang tidak dia pesan, yang membuat Zakaria terkejut ketika masuk ke dalam mihrabnya. Zakaria bertanya kepada Maryam, "Qala ya Maryam, anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Maryam berkata, "Qalat huwa min indillah." Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kalau mau ngasih rezeki kepada hamba-hambanya, maka tidak terhitung-hitung. Atau dalam bahasa lain, kalian nggak mampu untuk melogikakannya, menghitung-hitungnya. Mudah bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak tercapai oleh logika kita. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat kita menyerah kepada keadaan adalah kita suka menghitung dengan angka-angka logika. Setelah kita hitung-hitung, nyoha mungkin. Ini kayaknya nggak bakal kejadian. Orang sudah mencoba berulang-ulang, semuanya gagal. Kalau orang aja gagal, apalagi aku. Ya kan? Tapi Allah bilang, aku bisa buat yang kalian tak mampu pikirkan. Allah cerita di dalam Al-Quran, bagaimana Maryam bisa hamil padahal belum disentuh oleh orang. Allah bisa kasih tahu kita di dalam Al-Quran, bagaimana Zakaria yang sudah tua renta bisa punya anak kemudian. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu dalam Al-Quran. Kenapa Allah memberitahu kita? Supaya kita tahu bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Sehingga kita tak perlu menyerah. Karena menyerah berarti berputus asa dan menganggap Allah tidak mampu melakukannya. Saya kira kita sudah 30 menit lebih ini, ya kan? Sudah cukup untuk provokasi awal, biar nanti kita bisa masuk ke dalam apa namanya, tanya-tanya jawab lah kalau ada. Silakan. Baik, Ustadz, untuk buka sesi tanya jawab ini udah ada satu orang nih yang bertanya, Ustadz.
Darinya Marwan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyeimbangkan antara berusaha keras dan menerima keterbatasan? Bagaimana caranya menyeimbangkan antara berusaha keras dengan menerima keterbatasan? Iya, Itu ada di dalam surat Al-Insyirah ayat terakhir. Jadi di surat Al-Insyirah ayat terakhir, Allah bicara tentang cara orang Islam untuk bekerja, berusaha dengan maksimal. Apa kata Allah? Kata Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu selesai dengan satu usaha, maka segera lakukan usaha yang lainnya. Artinya apa? From one to another. There is no leha-leha. Ya. No rebahan. After you do one agenda, you move to the next one. Ya. Segera. Karena Allah menggunakan kata fa. Fa bermakna kemudian, tapi langsung tanpa jeda. Fa'idha faragta fanshrab. Apabila selesai kamu kerjakan satu, segera kerjakan yang lainnya. Tapi kemudian, nah itu tadi kerja keras ya. Itu kerja keras. Kerja keras yang disebut oleh Al-Quran. Wa ila rabbika farghab. Tapi hasilnya gantungkan kepada Allah saja. Nah itu dia. Wa ila rabbika. Lagi-lagi Rabb yang disebut. Ya, bukan ilah tadi. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah kamu bergantung dan berharap. Artinya apa? Sehebat apapun kita berusaha, jangan anggap usaha ini akan membawa kita pada keberhasilan. Sehebat apapun kita berusaha, jangan hitung-hitung dengan angka. Bahwa kalau segini aku kasih usaha, sudah pasti ada hasilnya. Itu sebabnya saya tidak sepakat dengan kata-kata usaha tak pernah mengkhianati hasil. Kalau pernah dengar. Banyak sekali orang-orang yang memotivasi dengan kata-kata usaha tak pernah mengkhianati hasil. Saya tidak sepakat dengan kata-kata itu. Karena usaha dengan hasil sebenarnya tidak ada hubungan. Usaha adalah domainnya manusia sebagai makhluk. Hasil adalah domainnya Allah sebagai Khalik. Lalu kenapa kita berusaha? Sederhana. Ada ayat di dalam surat At-Taubah ayat 105. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum." Kamu lakukanlah sesuatu, kamu buatlah sesuatu supaya Allah melihat pekerjaan. Setelah Allah melihat, apa yang akan terjadi? Setelah Allah melihat, maka Allah akan memberikan hasilnya. Jadi hasil tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berhasil menundukkan Mekah, Fathul Mekah. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka? Allah menyebutkan kepada mereka, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Kalau datang pertolongan Allah, maka kalian akan menang. Apa bahasa lainnya? Ini bukan kerjaan kalian. Ini pertolongan Allah, makanya kalian menang. Jadi jangan petentengan. Ini bukan kerjaan kalian. Bukan usaha kalian. Tapi Allah yang turunkan pertolongan, makanya kalian menang. Nah itu dia. Makanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, setelahnya apa kata Allah? Setelah wara'aitan nasa yadkhuluna nanti, Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, bertahmidlah, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ini bukan punya kamu, ini punya Allah. Jadi begitu cara orang Islam bekerja. Orang Islam bekerja, dia berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak menaruh harapan pada usahanya. Dia naruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keseimbangan antara
bekerja sekuat tenaga dengan menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi? Ada nih Ustadz, darinya Kak Feni. Kak Feni Khairun. Lumayan panjang nih sih Ustadz, tapi dikatakan sebelumnya terima kasih banyak untuk materi hari ini. Benar-benar belajar tentang artinya berserah diri dengan secara positif gitu Ustadz. Nah, jadi dari penjelasan tadi, Kak Feni punya pertanyaan Ustadz. Bagaimana tips atau cara menyeimbangkan antara menerima takdir Allah dengan tetap berjuang memperbaiki hidup agar keduanya berjalan seimbang? Gitu. Kayaknya sama ya. Iya, kayaknya sama sih Ustadz. Ya, kayaknya udah Jadi, terjawab ya, ya, Feni. Harusnya sebenarnya yang jawaban bingung. tadi mungkin mungkin gini ya, mungkin jawabannya tadi masuknya bareng sama beliau nanya kali ya. Gitu. Ya, mungkin ada yang lain. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Feni. Kalau misalnya belum, Boleh Kak Feninya gimana? boleh disebutkan bagian mananya yang barangkali mau ditambahin. Ada yang lain? Kalau teman-teman yang lain yang mau tanya boleh nih, mumpung ada Ustadznya. Karena memang sering sekali ya Ustadznya kita tuh nggak usah orang lain lah. Bahkan saya sendiri ketika sudah merasa berusaha segala macam cara, tapi ternyata udah doa nih, udah usaha, tapi nggak sesuai dengan hasil. Terus juga saya pernah dengar nih Ustadz, ada kata-kata yang ngebuat saya tetap bisa harus positif. Kata-katanya itu gini Ustadz, Allah itu akan mengabulkan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Benar gitu Ustadz ya. Nah jadi kadang-kala ketika saya sendiri udah berusaha, udah berdoa, tapi yang saya mau tuh nggak bisa, saya teringat kata-kata itu, jadi saya mikir, mungkin kalau kemarin, contohnya misalnya, pekerjaan misalnya, kalau kemarin saya kerja di sana, mungkin akan lebih sulit, akan lebih ini, akan lebih itu. Jadi sebenarnya memang memang cocok banget relate sekali kata-kata itu, Ustaz ya. Ya, itu tadi itu sebenarnya semangatnya itu kan ada di surat Al-Baqarah 216 tadi. Bahwa bisa jadi kamu benci sesuatu, tapi sebenarnya itu baik buat kamu. Atau dengan bahasa lain kalau mau disesuaikan tadi dengan apa yang disampaikan, bisa jadi ya, bisa jadi kamu tidak mau itu, tapi itulah yang kamu perlu. Nah, itu Iya, dia. iya. Ya. Atau Benar-benar. bisa bisa jadi kamu mau sekali sesuatu, tapi yakinlah kamu tidak perlu bagian itu. Nah, itu dia. Jadi bahasa Al-Qur'annya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah tutup dengan bahasa yang sangat indah nih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tidak. Nah, itu dia. Cuman kan persoalannya nggak semua orang percaya Allah Maha tahu. Banyak orang yang mengira dia lebih tahu. Nah, disitulah ngototnya masuk. Disitulah sedihnya tercipta, disitulah kecewanya datang, disitulah anxiety-nya mulai kembang. Gitu-gitulah ya. Oke. Ada lagi? Ada nih Ustadz, darinya Kak Ariana ya. Mm-mm. Bagaimana kita mengukur diri, apakah kita sanggup atau tidak, dan bagaimana cara kita mengontrol ekspektasi kita dengan hasil. Ya. Aduh, sebenarnya kenapa saya cerita dari awal tadi tentang menyerah diri? Karena kita tidak sanggup. Kan sudah saya bilang dari awal tadi ya. Bahwa apa yang menyebabkan kita menyerah diri kepada Allah sebenarnya? Karena memang kita tak punya apa-apa, tak punya kesanggupan. Ini bukan cerita hal-hal besar. Bahkan untuk bernafas pun kalau Allah hentikan nggak bisa kita lawan. Percayalah. Untuk bernafas saja kita butuh pertolongan. Ya. Untuk berjalan saja kita butuh pertolongan. Ini saya bicara saja, kalau seandainya Allah tak berkenan, langsung nggak keluar suara saya. Dari tadi saya ngomong terus-menerus, kalimatnya tertata, ayatnya keluar, dan sebagainya. Siapa sebenarnya itu? Itu bukan saya. Itu bukan saya. Ada yang membisikkan ke telinga saya dari tadi.
Bahasa Al-Qur'annya sanuqri'uka fala tansa. Dibacakan ke telingamu sehingga kamu tidak lupa. Dari tadi ada yang bacain ke telinga saya. Siapa yang bacain itu? Allah yang bacain. Jadi supaya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita memang tak pernah mampu. Itu dia. Jadi ketika ditanya tadi, bagaimana kita mengukur diri kapan kita mampu? Tidak pernah. Kita tak pernah mampu. Karena itu, saya berkali-kali di dalam beberapa seminar saya sampaikan bahwa percaya diri itu haram hukumnya. Percaya diri, yakin bahwa aku bisa, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena Nabi justru mengajarkan satu kalimat yang kata Nabi kalimat itu adalah simpanan rahasia di dalam surga. Apa kalimatnya? Kalimatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa maknanya? Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya dariku ya Allah kecuali Engkau berikan. Itu kalimat tauhid terbaik itu. Ya. Ketika kita mengaku sama Allah, ya Allah aku tidak mampu. Makanya aku butuh pertolongan. Ya. Itu sebabnya setiap saat kita lakukan sesuatu tak boleh lepas untuk mengajak Allah di dalam. Bagaimana cara mengajak Allah? Panggil Allah dari awal. Apa makna panggil? Dalam Islam panggil itu disebut dengan da'a. Memanggil berarti berdoa. Itu sebabnya semua kegiatan harus diawali dengan doa. Apa maknanya? Kita panggil Allah supaya terlibat dalam kegiatan kita. Karena kita memang tidak mampu. Kita tidak tahu. Mungkin ini tidak banyak yang paham bahwa saya sebelum ngasih materi seperti ini, saya berdoa. Setiap saya kasih ceramah, saya berdoa. Apa doa saya biasanya? Doa saya merendah sekali di hadapan Allah. Ya Allah, aku tak mampu pidato. Aku tak mampu ceramah. Hafalanku tidak ada. Tak mampu aku mengingat apa-apa. Tolong berikan aku kemampuan untuk memberikan bahasan yang bermanfaat bagi mereka. Mereka datang karena mereka ingin menambah iman. Untuk taat mendekat kepadamu ya Allah. Jadikan aku perantara untuk menyampaikan informasinya kepada mereka. Saya doa seperti itu. Ya. Dan kalau berhasil, itu bermakna bahwa Allah berkenan memberikannya. Apakah setiap doa saya nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Kadang-kadang enggak berhasil juga. Lalu kawan-kawan mungkin akan tanya, jadi apa juga berdoa kalau enggak berhasil? Balik ke Sayyidina Umar. Ya. Bahwa kadang kita harus lebih senang ketika doa kita tidak diterima. Kenapa? Ada rencana Allah yang terbaik di baliknya. Nah, jadi kalau ditanya tadi, kapan kita bisa mengukur? Kapan kita mampu? Tak perlu diukur, memang kita nggak mampu. Ya kan? Nggak usah pakai ukuran, memang nggak mampu kita. Dan harus kita sadari kita nggak mampu. Dan itu wajib hukumnya. Haram hukumnya menganggap kita mampu. Oke? Nah, itu penting sekali. Itu bagian dari tauhid dalam hidup kita. Saya kira itu tadi yang ditanya ya. Ya, ada lagi? Atau kalau belum terjawab nanti boleh dikomplain lagi. Boleh disampaikan lagi. Ya, jadi buat teman-teman yang ngerasa pertanyaannya itu kurang terjawab atau dari pertanyaan dari jawabannya tadi itu ada pertanyaan selanjutnya nih yang masih belum terselesaikan tuh masih boleh dipersilakan Ustadz buat tanya ya. Ini juga ada satu lagi Ustadz pertanyaan dari ada dua ya. Ada darinya Farah Yumna. Nah, di sini Kak Farah bilang Ustadz, kalau Allah itu maha adil dan maha mengetahui kadar usaha setiap hambanya, bagaimana kita menjelaskan perbedaan hasil antara mereka yang berjuang keras namun belum berhasil dengan mereka yang tampak mudah mencapai keberhasilan? Apakah keadilan ilahi bisa dipahami oleh logika manusia? Baik, Gitu. bagus pertanyaan. Bagus Iya. pertanyaan. Jadi satu hal yang penting untuk kita sadari bahwa ketika kita bicara keadilan, maka terminologi dunia itu belum selesai. Nah, itu dia.
Ya, hidup kita belum selesai di dunia, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa keadilan sudah kita sempat sampaikan sekarang. Artinya, ini belum finish lagi. Di finish nanti baru kita tahu apa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja, nggak usah diceritakan masalah siapa yang rajin berusaha, siapa yang tidak lah. Sederhana saja cara berpikirnya begini. Ada orang yang terlahir cacat, ya kan? Cacatnya sampai nggak bisa jalan, nggak bisa lihat, ya kan? Budak cacat terlahir dalam keluarga miskin lagi, yang makan saja berkesusahan mereka. Pertanyaan, apa dosa dia sehingga dia terlahir cacat? Terlahir dalam keluarga miskin yang tidak punya uang sama sekali. Sementara ada yang lahir sempurna seolah-olah terlihat oleh manusia. Lahir dari keluarga kaya, terpandang pula. Dari bayi dia sudah terkenal. Ya kan? Makanya kan banyak orang-orang yang hari ini, terutama anak-anak muda, yang kayak komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa bapakku bukan Raffi Ahmad? Misalnya. Ya kan? Coba dibayangkan. Di mana keadilan di situ? Itu belum selesai. Itu sama seperti kita masuk supermarket. Ada yang ngambil barang banyak, ada yang nggak ngambil barang. Kapan kita tahu bahwa adil atau enggak? Ketika kita berada di depan kasir. Yang dapat barang banyak, maka dia harus berada lama di depan kasir untuk mempertanggungjawabkan barang yang dia ambil tadi. Sementara yang nggak ngambil barang, dia lewat. Ya kan? Dia lewat, kasir nggak nyetop dia, satpam juga nggak ganggu dia. Lewat saja dia. Kebayang itu maknanya apa? Bahwa apapun kemudahan yang Allah kasih kepada kita di dunia, itu sebenarnya bukan apa yang kita dapatkan. Itu modal. Jadi ketika Allah berikan modal yang besar, itu maknanya sebenarnya Allah pengen kita dapat keuntungan yang besar juga. Kalau dengan modal yang Allah kasih yang besar itu kita nggak bisa menghasilkan keuntungan besar, Allah tanya nanti, aku kasih kamu banyak modalnya, kenapa keuntunganmu sama dengan yang nggak dapat apa-apa? Nah itu dia. Ya, di sanalah keadilan baru kita bisa lihat. Jadi usaha itu hasilnya tidak hanya terukur dengan dunia. Karena kalau kita bicara tentang dunia, maka Allah tidak akan memberikan kepada kita di dunia ini kecuali memang apa yang sudah diplot untuk kita. Mau kita berusaha atau enggak, maka yang diplot itu cenderung untuk bertahan demikian adanya. Kawan-kawan boleh melihat nanti surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Ini enak, gampang untuk diingat. 17, 18, 19. Surat 17 ayat 18 ayat 19. Di ayat 18 apa kata Allah? Man kana yuridul ajilah. Siapa yang menginginkan sesuatu yang disegerakan? Maknanya adalah dia dapat segera di dunia ini. Oke? Apa yang terjadi? Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Maka Allah akan segerakan bagi dia untuk mendapatkan itu. Tapi itu memang Allah ingin berikan untuk dia. Artinya Allah nggak nambah, Allah nggak kurang. Memang itu hak dia. Oke? Itu hak dia. Baru kemudian, thumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian Allah akan menjadikan baginya jahannam. Yaslaha mazmumam madahura. Maka dia akan memasukinya dengan terhina, tercela. Sementara, ya kan? Ini eh, ayat yang pertama kita baca tadi ceritanya kira-kira begini. Bahwa sehebat apapun kita berusaha, rezeki yang terhubung dengan dunia itu tetap jumlahnya sama dengan apa yang memang Allah sudah ingin berikan kepada kita.
Ya, tak akan ada perubahan. Tapi kemudian kata Allah, "Wa man aradal akhirah." Tapi siapa yang kemudian berorientasi akhirat, berbuat untuk akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk akhirat dia itu, sementara dia orang yang mukmin. Apa kata Allah? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka untuk setiap usahanya Allah akan catat dan Allah apresiasi dengan pahala. Maknanya apa? Kalau kita gabung dua ayat ini, kita coba ambil intisarinya. Maka kata Allah, kalau di dunia kalian berusaha sehebat apapun, kalau Allah memang mau ngasih kepada kamu, kamu dapat. Tapi kalau Allah memang nggak rencana ngasih buat kamu berusaha pun kamu nggak dapat. Begitulah dunia. Tapi di akhirat, untuk urusan akhirat, kata Allah, kalau kamu berusaha, kamu pasti dapat. Walaupun kamu tidak terlihat berhasil melakukannya. Ada orang misalnya berusaha untuk pergi sholat subuh pagi-pagi. Tapi kemudian di perjalanan bocor ban motornya. Sehingga dia harus dorong motornya ke masjid. Dan sampai di masjid sholat subuh sudah selesai. Jangankan sholat jamaah, orang-orang pun sudah pulang. Sehingga dia harus sholat sendirian, padahal di masjid. Apa yang terjadi? Usaha dia, Allah catat. Bisa jadi pahala sholat jamaah dia lebih besar daripada orang yang sholat jamaah sebelumnya. Kenapa? Karena untuk akhirat, Allah tidak melihat apa yang kita hasilkan, tapi apa yang kita usahakan. Tapi untuk dunia, maka saya tidak sepakat tadi dengan usaha tak pernah mengkhianati hasil. Kalau untuk dunia. Karena banyak sekali orang yang berusaha habis-habisan, tapi dia tidak dapat apa-apa. Sementara ada orang yang tidak berusaha apapun, tapi dia bisa jadi seseorang. Kenapa? Karena ada bapaknya, karena ada pamannya, karena ada siapa coba. Ya kan? Sehingga dia bisa duduk di tempat-tempat hebat misalnya. Kenapa? Karena ada sesuatu di sana. Jadi itu pemberian. Dunia itu anugerah. Akhirat itu yang kita perjuangkan. Oke? Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi? Ada Ustadz. Ada satu lagi nih Ustadz. Boleh Ustadz ya. Silakan, silakan. Darinya Ahmad. Darinya Bang Ahmad nih Ustadz. Ya. Saya sering mendengar kalimat bahwa Allah sesuai dengan prasangka kita. Apakah boleh dijelaskan Ustadz makna dari kalimat tersebut menurut Ustadz? Oke. Gimana tadi? Coba diulang. Allah sesuai. Allah sesuai dengan prasangka kita Ustadz. Jadi kalau bisa dibilang ya kalau kita berprasangka baik, hal-hal baik itu akan hadir buat kita. Apakah kalau misalnya kita berprasangka buruk, ya hal itu mungkin baik juga ke kita. Kayaknya ya gitu sih Ustadz ya. Oke, oke. Kayaknya yang dimaksudkan itu hadis itu. Hmm. Jadi ada hadis qudsi yang memang bunyinya senada dengan itu. Ya. Jadi di hadis qudsi itu memang diceritakan bahwa eh, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bihi. Kata Allah, aku seperti yang disangkakan oleh hambaku. Itu sebabnya kita harus berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berprasangka negatif. Sebenarnya itu secara psikologi pun itu diakui. Ada istilah what you see is what you get. Why see weak? What you see is what you get. What you see in your brain, that is what you get in the reality. Misalnya sederhana saja. Kalau kita lihat di dalam pikiran kita cowok itu jelek, ya kan? Maka apapun yang dipakai oleh cowok itu akan kelihatan jelek. Ya? Dia pakai baju bagus, apa kata kita? Nggak tahu diri, ya. Pakai baju bagus jelek juga ki, ya kan? Atau kalau seandainya si jelek itu banyak ngomong, apa kata kita? Udah jelek, banyak cerita lagi, ya kan? Karena apa? Karena dia jelek tadi di mata kita, di mata kita. Kalau dia diam, apa kata kita? Udah jelek, minder lagi. Ya kan?
Kalau seandainya dia pakai baju jelek, cocok kali, udah jelek, baju jelek, ya kan? Coba kalau seandainya ada orang yang dalam pikiran kita ganteng, dia pakai baju jelek, apa kata kita? Ya kan? Kata kita, meskipun bajunya jelek, cocok juga, ganteng dia, ya kan? Kalau dia banyak cerita, apa kata kita? Sudah ganteng, wawasannya luas, ya kan? Kalau dia diam, udah ganteng, cool lagi. Tidak pernah salah dia. Kenapa? Karena di mata kita dia baik. Jadi, ana inda dhanni abadi bi. Aku seperti yang disangkakan oleh hambaku. Ini sebenarnya hadis qudsi. Arti hadis qudsi firman Allah sebenarnya, tapi tidak dibukukan di dalam Al-Qur'an. Dan ini sahih, ya. Maknanya adalah bahwa alam semua kemudian akan dikirimkan oleh Allah untuk mendukung apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita pikirkan jelek, segenap semesta akan mendukung kejelekan itu. Ya, ini sebenarnya konsep ini diakui di mana-mana. Kalau kenal yang namanya Bruce Lee. Bruce Lee itu tokoh kungfu film Cina dulu. Bruce Lee sempat berkata, "Don't say bad thing to your own body. Even just a joke," kata dia. "Because your body doesn't know that it is a joke," kata dia. Ya, jangan mengatakan hal-hal buruk kepada tubuh kamu sendiri. Walaupun, alhamdulillah, walaupun itu hanya sekedar main-main, bercanda. Misalnya kan orang sering mengatakan, kayak mana lah ya, aku kan jelek. Nah, misalnya, kan sering orang bilang gitu kan. Susah kali lah, susah lah, kami yang bodoh-bodoh ini apalah. Nah, kan sering kita dengar gitu kan. Kata Bruce Lee, don't say bad thing to your own body, even just a joke. Because your body doesn't know that it is a joke. Karena tubuhmu nggak tahu dia bahwa itu adalah candaan. Jadi, dia akan mengaktifkan semua hormon, dia akan mengaktifkan semua organ untuk mencapai apa yang kalian bilang. Apa yang kalian bilang? Kalian bilang bodoh, maka dia akan mengaktifkan semua hormon untuk mendukung kebodohan. Ya? Kalian bilang jelek, dia akan mengaktifkan semua hormon supaya membuat kalian jelek. Coba bayangkan. Itu sebabnya disuruh untuk berprasangka baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, kita memang penuh dosa, tapi kita berharap Allah ampuni dan kita yakin Allah ampuni. Ya. Itu berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita tidak mau berlumuran dengan dosa kemudian. Maka ada hadis yang lain kemudian yang menguatkan ini. Bunyinya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang suka ketemu sama Allah, Allah juga suka ketemu sama dia. Nah, itu dia. Ya. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, Allah juga baik sama kita. Nah, itu dia. Ya. Dan itu hadis itu tadi. Jadi tak perlu diragukan kebenarannya. Hadis sahih itu. Ya. Demikian. Ada lagi? Ada nih Ustaz. Insya Allah, terima kasih. Pertanyaan dari Bang Satria, Ustaz. Ini tentang hubungan antara anak dan orang tua kayaknya nih, Ustaz. Saya mau nanya, kadang orang tua yang kita hormati datang kata-kata yang menusuk dan merendahkan. Dalam situasi seperti itu, bagaimana seorang anak bisa tetap berbakti dengan ikhlas? Karena kadang kita sakit hati juga nih, dengar kata-kata kayak gitu. Jadi, Oke. lebih ini sih, Ustaz. Ya. Yang pertama, ketika Allah hadirkan seseorang dalam hidup kita, Allah sebut di dalam surah Al-Furqan ayat ke-20 kalau tidak salah, ya ayat ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah." Dan Allah jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain itu cobaan. Itu artinya apa?
Kalau Allah kemudian mengizinkan orang tua kita berkata-kata kasar kepada kita, itu orang tua kita percayalah tidak akan mampu mengeluarkan kata kasar itu, kecuali memang Allah mengizinkannya. Dan kalau Allah sudah izinkan kata-kata kasar itu keluar dari mulut orang tua kita, itu bermakna Allah punya rencana untuk kita. Apa rencana Allah? Itu salah satunya tadi. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Bahwa Allah kirimkan seseorang bagi seseorang yang lain sebagai cobaan. Kemudian apa kata Allah? Atasbirun. Allah mau lihat kalian sabar apa enggak. Jadi sabar ini nggak ada cerita kesabaranku habis. Nggak ada cerita aku sabar sudah banyak sekali. Nggak ada. Sabar itu cuma ada dua. Kamu sabar atau tidak. Udah itu aja. Ya. Allah mengatakan atas birun. Apa makna atas birun? Atas birun artinya bersabar. Arti bersabar bukan berarti nggak marah. Bukan berarti menahan amarah. Sabar itu bermakna tetap di jalan Allah walaupun mereka mengata-ngataiku dengan kata kasar. Ya. Yang menarik adalah di dalam Islam Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Untuk kedua orang tuamu maka berbuat sebaik-baiknya. Bersikap sebaik-baiknya, berkata sebaik-baiknya. Dan ayat itu di surat Al-Isra ayat 23, kalau bisa dicek, itu tidak koma, tapi titik. Artinya, tidak ada kemudian ayat itu berbunyi, berbuat sebaik-baiknya pada orang tua, kecuali kalau orang tuamu berkata kasar. Nggak ada. Nggak ada juga misalnya, berbuat sebaik-baiknya buat orang tua, kecuali kalau orang tua mukulin kamu tiap hari. Nggak ada. Bahkan sampai ke situ nggak ada. Ya kan? Artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua itu a must. Itu obligatory. Itu wajib. Masalah orang tua kita kemudian berkata kasar buat sama kita, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Karena berbuat baik kepada orang tua, itu bukan karena kita sayang sama orang tua. Tapi karena Allah menyuruhnya. Orientasi itu yang gagal sama anak muda rata-rata hari ini. Jadi, banyak anak muda hari ini yang mengatakan bahwa aku sayang kali sama orang tuaku. Kenapa kamu sayang sama orang tuamu? Karena dia sayang sama aku. Ya kan? Itu manusiawi. Tapi tidak akhlaki. Akhlak bukan begitu. Akhlak itu kita tidak bicara manusia, kita bicara Allah. Kenapa kamu sayang orang tuamu? Karena Allah menyuruhnya. Tapi orang tuamu kan mukulin kamu. Itu urusan dia. Urusanku dengan Allah, Allah menyuruhku berbuat baik kepada dia, maka aku lakukan. Dan itulah yang terjadi pada iblis. Iblis gagal paham ketika Allah suruh iblis untuk sujud kepada Adam. Semua kita tahu bahwa sujud kepada manusia itu haram. Tidak ada yang pantas kita sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah yang bilang sujud kepada Adam itu jadi halal. Dan sujud kepada Adam bukan berarti sujud kepada Adam, berarti sujud kepada Allah sebenarnya. Kenapa mereka sujud kepada Adam? Karena mereka patuh kepada Allah. Ini bukan tentang Adam, ini tentang Allah. Kenapa kita baik sama orang tua? Ini bukan tentang orang tua, ini tentang Allah. I don't care. Orang tuaku mau kasar, mau enggak, I don't care. Aku hanya mau jadi baik di hadapan Allah. Kalau Allah bilang aku harus baik pada orang tua, maka aku melakukannya. Itu yang dilakukan malaikat. Apa kata malaikat? Ketika Allah suruh sujud kepada Adam, aku tidak peduli bahwa itu Adam itu dari tanah atau bukan, aku sujud. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Jadi ceritanya agak beda, ya. Ceritanya agak beda. Nah, hari ini terlalu banyak logika yang berkembang menjadi narasi tentang hubungan antara anak dengan orang tua. Sehingga sebagian besar anak remaja hari ini mereka merasa kecewa dengan orang tuanya. Dan itu tanpa disadari adalah keberhasilan setan untuk menjauhkan seorang anak dari berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah. Ya. Itu perintah Allah. Jadi ketika kita berbaik kepada orang tua, itu bukan karena orang tua kita baik sama kita. Tapi itu karena Allah menyuruhnya. Mau orang tua kita baik atau enggak, itu bukan urusan kita.
ya kan? Dia zolim, dia berkata kasar, dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak baik sama orang tua, kita pun harus mempertanggungjawabkannya. Nah, bagian itu harus dicamkan baik-baik. Kalau nggak percayalah, gagal paham kita. Kita didisorientasi oleh setan. Setan mengembangkan logika-logika untuk menjadi narasi yang kita tidak sadar. Kita pikir itu dibolehkan, padahal itu kita membangkang. Bukan tentang orang tua, tapi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup ini tidak pernah tentang benda, tapi semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi? Sudah tidak ada lagi sih Ustadz. Dan Alah, kita juga udah di jam 21.33. ya, Masya Allah sekali Ustadz, untuk malam ini benar-benar kita belajarnya teman-teman full banget ya. Jadi nggak hanya kita belajar tadi tentang menyerah, tentang positif sama Allah kayak gitu, terus sampai kita belajar cara berakhlak pun ternyata, karena mungkin banyak Ustadz yang pada mikir kalau mau gini, kita berbakti sama orang tua ya karena mereka merawat kita, melahirkan kita, tanpa kita sadari bahwasanya itu sebenarnya ya hubungan kita dengan Allah kayak gitu Ustaz. Berarti kebanyakan orang sekarang, maksudnya kebanyakan orang-orang salah paham kayak gitu Ustaz ya. betul. Dan ini sebenarnya insya Allah topik kita berikutnya. Ini kan kita buat berseri ya. Iya. Eh, nanti mungkin akan datang. Ini sebenarnya kita akan coba membuat eh, apa namanya ya, terhubung satu sama lain. Ini hari ini menyerahkan diri sebenarnya. Iya. Nah, di pertemuan berikutnya insya Allah nanti kita akan bahas tentang apa konsekuensi dari menyerahkan diri sehingga kondisinya justru eh, apa namanya lebih positif daripada yang kita kira. Karena sebagian besar orang menganggap ketika menyerah justru dia menderita. Nah, tapi Oh, ternyata ini menyerah justru membuat kita menjadi di atas rata-rata. Kita menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Justru karena menyerah itu tadi. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, insya Allah. iya, pantauin terus berarti buat teman-teman. Baik, Betul. Ustaz, Alhamdulillah, karena teman-teman udah nggak ada yang tanya lagi ya. Dan waktu kita juga sudah di jam 21.35. Mungkin Ustadz boleh sampaikan satu pesan nih buat kita semua dari materi hari ini, dan selanjutnya boleh ditutup Ustadz. Oke. Jadi closing statementnya adalah bahwa sadari bahwa kita adalah hamba, tak punya kekuatan, tak punya kemampuan, tak punya pengetahuan, tak punya apa-apa. Karena itu kita tak punya cara lain kecuali menyerahkan hidup kita untuk diatur oleh yang punya segalanya. Allah Subhanahu wa taala. Sudah, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah puas ya hari ini teman-teman kita belajarnya. Jadi mulai ke depan, mulailah malam ini kita nggak ada lagi tuh yang overthinking, dan mulai hari ini juga kita harus berpikir positif bahwasannya Allah itu menghadiahkan hal-hal itu benar-benar luar biasa buat kita ke depan. Nah, jadi buat teman-teman, kita izin mau foto bersama ya, dokumentasi. Boleh yuk teman-teman dibuka kameranya untuk kita bisa dokumentasi. Yuk, boleh teman-teman silakan dibuka on kameranya. Sambil menunggu teman-teman, mungkin ada yang cewek ya lagi pakai hijab mungkin. Saya mau nyampaikan bahwasannya untuk teman-teman yang mau nih update info kajian, nggak cuma hanya online aja, tapi offline juga, itu teman-teman bisa banget download aplikasi Kajian Hub, karena di situ banyak sekali untuk informasi tentang kajian. Jadi teman-teman misalnya mau cari jadwal kajian di subuh kah, di zuhur kah, di asar kah, atau waktu-waktu tertentu, itu tuh di Kajian Hub itu benar-benar diupdate. Nanti salah satunya Ustadz Ilham Maulana juga ada tuh updatean kajian-kajiannya. Jadi bisa banget diikutin gitu ya, mau secara online ataupun offline-nya ada. Nah, terus juga buat teman-teman yang lagi cari paket perjalanan umroh, itu juga ada Alpha Group.
Nah, jadi bisa juga di-follow akunnya untuk mengetahui lah info-info keberangkatan kita. Udah ya teman-teman, udah kayaknya teman-teman pada malu deh Ustadz untuk on cam. Oke, udah semua ya? Ada, oke. Boleh ya. Untuk tim silakan diambil ya fotonya. 1, 2, 3. Oke, aman ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ada kajian berikutnya. Seperti saya bilang, jangan lupa update untuk kajiannya di Kajian Hub. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Dan kepada narasumber kita hari ini juga terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya yang luar biasa. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dari itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.